Sebuah kisah di Kampung Rengas, Kecamatan Bekri, Kabupaten Lampung Tengah. Kehadiran seorang pemuda terus menjadi gunjingan warga. Perkaranya, sang pemuda kerap berbuat onar di desa. Statusnya residivis pula, sudah 2 kali dipenjara. Ialah Irman namanya, putra sulung pasangan Bahri dan Aminah. Saya tuh suka kasihan deh sama si Aminah. Hampir setiap hari dia tuh dimarahin, bahkan dipukul sama anaknya. Si Irman itu loh. Oh, Irman. Iya. Astaga, dia kan emang jahat. Semua warga tuh tahu. Udah 2 kali masuk penjara karena begal motor. Saya juga heran deh. Apa dia nggak malu ya? Sudah mencoreng nama baik keluarganya. Padahal 2 tahun yang lalu dia udah nikah. Terus pindah ke Padang, balik lagi ke sini. Bikin meresahkan warga kan? Aduh, pernah ya dia datang minta rokok, tapi nggak punya duit. Terus Mbak kasih gitu? Ya saya kasih sih, daripada warung saya diobrak-abrik kan. Ih, ngapain dikasih? Saya juga pernah tahu ngeliat si Irman itu ngamuk di rumahnya. Terus sampai marah-marahin ibunya, mukul. Bahkan si Aminah yang udah tua itu ditendangnya, Mbak. Serius, Mbak? Untung aja ada Pak Bahri yang melerai dia. Parah banget tau gak sih? Banget. Iya. Serius sih, Mbak? Iya. Parah ya? Parah banget dia tuh. Jahat banget sih. Mas Beni. Iya, Mas. Tuh mau bayar kopinya 2 sama gorengan. Kopi 2 sama gorengan jadi 10.000 semuanya. 10.000 ya? Iya. Kasih, Mas. Oh iya Bu, itu abang saya si Irman, ada utang nggak ya? Kalau ada saya lunasin sekalian. Yang kemarin itu ya? Oh itu nggak usah deh, saya ikhlasin, udah nggak apa-apa. Enggak seriusan, kalau ada saya lunasin. Enggak, nggak apa-apa, saya ikhlasin. Serius, Mas, nggak apa-apa. Oh gitu ya? Iya, nggak apa-apa. Yaudah makasih ya. Iya, sama-sama, Mas. Pusing, Mbak. Aku jadi nggak enak kok ada orangnya. Saya nggak tahu. Kirain saya bukan si Beni. Aduh, kamu nih. Belanjaanku jadi berapa? Ini jadi 50.000 semua. Udah, balik ya. Oke. Kasih ya, Mbak. Iya. Pasangan Bahri dan Aminah dikaruniai 5 anak, 2 putri dan 3 putra. Irman si sulung, Winda anak kedua, Beni ketiga, lalu Hesti dan Iwan kelima. Walau sudah lanjut usia, pasangan ini masih menjalani usaha pembuatan bingkai foto sebagai sumber nafkah mereka. Namun ketika kelima anaknya beranjak dewasa, Irman si sulung kembali jadi tanggungan orang tua. Biang onar juga masalah, sehingga menyusahkan keluarga. Sejak berpisah dari istrinya, temperamen Irman semakin buruk saja. Mereka harus kasih pelajaran. Rasakan gimana rasanya kalau diganggu. Iya karena berdua, iya karena nasta'in. Sabar, Pak. Sabar. Jangan pancing, Pak. Nanti dia ngamuk lagi. Tapi Bu, Iya, sabar, Pak. Sikap pria berusia 36 tahun itu tak kunjung berubah. Kedua orang tua tidak lagi dihargainya. berdua, iya karena nasta'in. Mak, masak apa? Telur mata sapi. Kamu mau? Enggak, Mak. Enggak selera. Perilakunya seperti raja. Irman bertindak seenaknya di rumah. Mak, kok nggak ada makanan, Mak? Aku lapar, Mak. Masak ayam kek? Masak ikan kek? Masak daging kek? Ini nggak ada. Adanya telur mata sapi, Nak. Yang ada aja ya, Nak, ya. Nggak mau. Kemarin makan telur, Mak.
Udah 3 hari makan telur juga. Lama-lama bisuan aku, Mak. Mama aja makan. Nih, makan, Mak. Makan. Makan ya? Ada apa ini, Bang? Ini semua salah Mama ya. Kalau aja Mama nggak masak yang berbeda, nggak kayak gini jadinya. Tutup mulut dong, Bang. Kau kalau makan enak, kau kerja cari duit sana. Jangan makan tidur aja terus. Oh, udah mulai kurang ajar kau, Ben. Udah berani kau lawan abang kau. Ayo kau berani. Ayo. Sudah tidak ini. Sudah. Jangan kejar. Dia lepas, Pak. Orang kayak dia tuh harus kasih pelajaran, Pak. Gak tahu gimana kurang ajar itu. Sudah, dia itu adikmu. Mama sebut tanda berani. Ya. Sudah. Nih. Bapak kasih uang nih. Sana makan di warung saja. Sudah. Tiada hari tanpa masalah, penuh drama juga air mata. Kekerasan fisik menimpa orang tua, hubungan kakak beradik meretak pula. Kamis 24 Maret 2022, suasana rumah Bahri kembali normal sedia kala. Selepas menggelar hajatan anak kedua akhir pekan sebelumnya. Seperti kebiasaannya, Iwan si anak bungsu mampir pada jam istirahat ke rumah orang tuanya. Bahri dan Aminah sibuk mengurus rumah. Sementara Beni anak kedua sedang sibuk membersihkan halaman belakang rumah. Sejak masa pandemi, ia bekerja serabutan, tidak berjualan buah lagi. Begitu pula Irman seperti biasa, masih tidur di kamarnya walau matahari sudah berada di atas kepala. Irman terbangun karena perutnya lapar. Maka timbullah dorongan makan yang tak bisa lagi ditawar. Aduh, lapar perut aku. Mak, masak apa hari ini? Irman lapar. Mak, jangan bilang sisa makanan hajat 5 hari yang lalu ya, Mak. Mama nggak masak, Nak. Apa? Nggak masak? Jadi sisa hajatan kemarin, Mak, Mama hangatin lagi. Mak, kan Irma udah bilang, Mak, makanan yang udah lewat 3 hari itu udah nggak sehat, Mak. Kenapa Mama hangatin lagi? Mak, jawab, Mak. Oh, atau Mama mau ngeracuni Irman, Mak? Jawab, Mak. Irman, lepaskan. Ayo, hentikan. Situasi kian tak terkendali. Irman terbawa emosi hingga lupa diri. Mama nurut, Pak, supaya Mama belajar. Maka sekarang Mama harus dikasih hukum, Pak. Mama harus dikasih pelajaran. Aduh, jangan ngomong. Irman, Jangan ngomong, makasih, Nak. Jangan ngomong. Diam, Mak. Irman terus berulah hingga Aminah bertindak juga akhirnya. itu apa kamu ngamuk? Jangan bareng-bareng, Nak. Sudah. Lepasin, Mak. Awas. Mama. Aminah, kamu nggak apa-apa? Mama. Dasar kurang ajar. Sekali ini abang udah kelewatan. Sekali lagi kau sakiti Mama. Kau langkai mayat aku. Oh, udah berani melawan kau, Ben. Kau tunggu sini, Ben. Kutunjuk kau. Minggir dong. Ada apa ini? Sudah, Irman, ini malam saya. Tamatlah riwayat Irman di tangan kedua adiknya.
Ironisnya, orang tua mereka hanya menyaksikan peristiwa, tetapi tidak berbuat apa-apa karena tak berdaya. Bang Irman masih hidup. Sudah tiada. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Celaka. Kita bakalan di penjara, Bang. Sudah. Jangan ribut. Supaya abang kita ini dimakamkan dengan layak. Kita bilang aja dia kecelakaan. Jatuh dari menara air. Tapi Bang, udah kamu jangan panik ya. Karena setitik nila, rusaklah susu sebelanga. Gegara satu anak berulah, satu keluarga kini terjerat masalah. Juga dibayang-bayangi oleh hukuman pidana penjara. Biar cepat diumumkan di masjid. Ayo, bantu Bang. Sembako serba naik. Suami saya Menjelang petang, Beni menyiapkan kabar kematian Irman dengan lantang. Kabar yang kemudian cepat menyebar karena dinilai tidak wajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna lillahi wa inna ilaihi rojiun. Telah berpulang ke rahmatullah Irman bin Bahri, usia 36 tahun pada hari Kamis. Si Irman meninggal? Iya, dia meninggal. Tadi saya dapat kabar dari adiknya kalau dia kecelakaan. Warga kampung mulai meragukan keterangan keluarga korban perihal penyebab dan kronologi kematian korban. Pertanyaan demi pertanyaan disampaikan, tetapi selalu tidak ada jawaban yang memuaskan. Iya, meninggalnya kapan, Mas? Baru aja jatuh dari toran. Ya. Hingga hari ketiga, penyebab kematian Irman masih tanda tanya. Kecurigaan warga makin bertambah ketika pihak keluarga terkesan menutup-nutupinya, juga pemakaman dilakukan tergesa-gesa. Yang sabar ya, Bu. Yang sabar ya, Ibu. Kami turut berduka cita ya, Bu. Iya. Sabar. Ngomong-ngomong, saya cuma ingin meluruskan saja, Bu. Apa benar Irman itu meninggal jatuh dari toren? Maaf ya, Bu. Kami tidak bermaksud apa-apa. Hanya ingin memastikan saja dan meluruskan dasar-dasar yang ada. Sebab yang kami dengar, Polres Lampung Tengah akan turun tangan, Bu. Apa? Polisi? Siapa yang melapor, Mbak? Kejadian tuh kita bisa bilang pada zuhur ya, diumumkanlah di toa masjid. Warga semuanya mendengar kaget, meniat membantu tertutup, seperti panik keluarga. Bukan timbul kesedihan, panik, ingin segera dikubur. Begitu dilakukan penyelidikan lebih dalam, maka semakin informasi semakin lebih mengerucut bahwa ini janggal, jatuh di mana sangat tidak masuk akal. Karena toren airnya pun tidak terlalu tinggi. Dari kumpulan bahan keterangan yang ada, mengerucut sampai kita dapatkanlah baju yang digunakan, dapatlah kayu yang digunakan. Dan akhirnya mereka tidak bisa mengelak. Akhirnya mereka mengakui. Mereka mengakui bahwa kami melakukannya itu karena spontan. Polisi lekas melakukan pendalaman untuk meluruskan beberapa kejanggalan. Awalnya polisi sulit mendapatkan keterangan, hingga akhirnya polisi berhasil mendapatkan pengakuan. Dan jangan ada yang tutup-tutupi. Kami membawa perintah surat dari pengadilan untuk geledah rumah Bapak. Kalau Bapak berbohong, kami jamin
hukuman Bapak akan bertambah berat. Ini suratnya, Pak. Ampun, Pak. Kita bukan orang jahat. Jahat atau tidaknya, biar pengadilan yang menentukan, Pak. Anggota, cepat gelar rumah ini. Siap, Dan. Hei, bangun kamu. Ikut kami. Ikut kami. Bangun kamu. Ayo, ikut kami. Ayo! Ampun, Pak. Pak, tolong jangan sakitin anak saya. Dia nggak bersalah. Saya aja yang tangkap, Pak. Lebih baik Bapak bicara jujur. Ada perlu kali saya bawa semua ke kantor. Jangan, Pak. Izin, Dan. Kami menemukan beberapa barang bukti dan adik korban ingin memberikan pengakuan. Bagus. Jadi kamu, ayo cerita yang jujur. Iya, Pak. Itu bukan karena kecelakaan. Tapi karena kami berkelahi, Pak. Jadi, selain kamu yang terlibat, adik kamu terlibat juga? Ayah kamu? Atau mungkin ibu kamu terlibat juga? Tidak, Pak. Ibu tidak terlibat. Justru ibu jadi korban, Pak. Bagaimana kronologisnya dan apa motivasinya? Mereka menjelaskan di situ, kami emosi, Bapak. Karena ini sudah lama. Yang bersangkutan itu korban. Itu selalu membuat ulah, meresahkan. Baik itu di lingkungan, keluarga, maupun masyarakat. Karena apa? Dia jelaskan, kami sudah malu, Pak. Dia sudah 2 kali keluar masuk penjara. Tapi dia tidak berubah. Ya, saya... Aksi keji satu keluarga menjadi sorotan di Kabupaten Lampung Tengah. Masyarakat bertanya-tanya motif para pelaku sehingga begitu tega. Bingung, saya bilang kan baik atau enggaknya, Pak. Dia tuh spontan-spontan kadang-kadang marah nggak jelas. Ini ya kadang-kadang ya waktu ini baik, kadang suka bercanda. Enggak juga. Nah kalau dia tuh kerasnya sama ibu, Pak. Selalu kasar sama ibu? Selalu kasar sama ibu, mukul ibu, rendang ibu tuh dari dulu. Kalau sama bapak enggak? Enggak, paling adu cekcok mulut. Cuman kalau sama ibu, sering main fisik sama ibu. Ya mukul lah, ya nendang lah, omongan yang kasar lah, yang tidak layak diucapkan itu keluar. Status ketiganya ditetapkan sebagai tersangka. Penyidik membidik mereka menggunakan 2 pasal sekaligus berupa pasal 338 KUHP mengenai tindak pidana pembunuhan serta pasal 170 tindak pidana pengeroyokan. Mereka terancam hukuman pidana maksimal 15 tahun penjara. Sementara dari laporan hasil otopsi jenazah korban menyebutkan bahwa penyebab kematian akibat kekerasan pada bagian kepala serta rongga pernafasan. Ya, saya takut nanti kalau saya bilang saya gempuk mati gitu kan, saya takut warga itu nggak mau ngurusin jenazah. Nggak mungkin kan kalau saya sendiri mau nguburinnya kan. Nah, supaya dia ini dikubur secara layak gitu. Walau tindakan pelaku diakui murni spontanitas, tetapi bila jalan pintas yakni menghabisi saudara sedarah sekandung, apakah pantas? Penyesalan ada, tapi kalau menurut pengakuan dari tersangka, dia lebih bagaimana membela sang ibu. Karena dalam posisi ketika dia datang, ibunya itu nyaris pingsan karena dipukul oleh korban. Gitu. Jadi ini yang memicu dia karena dia merasa sebagai anak harus membela ibunya yang dianiaya oleh sang kakak. Ya mereka sih pasrah dan mereka siap menerima
konsekuensi atas hukuman yang diterima. Cuma dari tersangka 1 dan 2 yang adik dari korban yang menyesalkan adalah kenapa ayahnya harus juga diikut sertakan dalam kasus ini. Karena menurut mereka kalau bisa ayahnya tidak dijadikan tersangka.